Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih sudah hadir di sini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen kurikulum. Hal ini tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan Bapak dan Ibu. Dan tentunya sudah dilaksanakan di lembaga atau sekolah masing-masing. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini saya hanya akan memberikan penguatan apa itu manajemen kurikulum dan bagaimana pelaksanaannya. Manajemen kurikulum adalah upaya untuk mengatur, mengurus, dan mengelola perangkat mata pelajaran yang akan diajarkan di lembaga pendidikan. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Adapun tujuan dari manajemen kurikulum ini adalah untuk mengefektifkan kegiatan di sekolah atau lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran, serta untuk meningkatkan kualitas interaksi antara pembelajaran dan pendidikan. Adapun ruang lingkup manajemen kurikulum itu terdapat 4 poin, diantaranya yaitu 1 perencanaan, 2 pengorganisasian, 3 pelaksanaan, dan 4 evaluasi. Sedangkan langkah-langkah manajemen kurikulum itu terdiri dari 4 proses, diantaranya itu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengendalian. Pada tahap perencanaan ini perlu juga dijabarkan menjadi rencana pembelajaran atau RP. Guru melakukan persiapan yang komprehensif sebelum melakukan proses belajar mengajar di kelas. Pada tahap ini, guru melakukan persiapan dari mulai tujuan pembelajaran, materi yang akan disampaikan, metode yang tepat yang akan digunakan, media dan alat pendukung proses pembelajaran, buku, sumber atau referensi, dan alat evaluasi yang akan diterapkan. Di tahap selanjutnya yaitu di tahap pengorganisasian. Pengorganisasian dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu secara struktural dalam konteks manajemen dan secara fungsional dalam konteks akademi atau kurikulum. Secara akademik, organisasi kurikulum dikembangkan dalam bentuk-bentuk organisasi sebagai berikut. A. Kurikulum mata ajaran. B. Kurikulum bidang studi. C. Kurikulum integrasi. D. Core kurikulum. Itu terdapat Umar H. Malik 2012 halaman 137. Berikutnya di tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini, tugas utama kepala sekolah adalah melakukan supervisi untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan cara itu, guru akan merasa didampingi pimpinan, sehingga akan menambah semangat kerjanya. Pada tahap ini merupakan tahap yang paling menentukan apakah sekolah di bawah kepemimpinan kepala sekolah dapat mewujudkan program sekolah atau tidak. Tahapan selanjutnya yaitu di tahapan pengendalian. Di dalam tahap ini paling tidak ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu jenis evaluasi yang dikaitkan dengan tujuan dan pemanfaatan hasil evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara efektif atau tidak dapat diketahui melalui kegiatan evaluasi. Evaluasi ini
penting dilakukan secara benar karena bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah dilakukan berjalan atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip manajemen kurikulum merupakan pedoman yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum di lembaga pendidikan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan kurikulum yang efektif, relevan, dan dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Prinsip utama dalam manajemen kurikulum terdapat 10 poin, diantaranya itu prinsip yang ke-1 prinsip keterkaitan atau kohesi, yang kedua prinsip relevansi, yang ketiga prinsip fleksibilitas, yang keempat prinsip keselarasan, yang kelima prinsip partisipasi, yang keenam prinsip keberlanjutan, yang ketujuh prinsip akuntabilitas. Yang kedelapan, prinsip inovasi, 9, prinsip pendidikan holistik, dan yang 10 adalah prinsip keadilan dan kesetaraan. Prinsip pelaksanaan manajemen kurikulum terdapat 5 poin. Di dalam prinsip pelaksanaan tersebut ada 5 poin yang harus diketahui, yaitu 1. Produktivitas, 2. Demokratisasi, 3. Kooperatif, 4. Efektivitas dan efisiensi, 5. Mengarahkan visi misi dan tujuan. Selain prinsip-prinsip tersebut, juga perlu dipertimbangkan kebijaksanaan pemerintah maupun Departemen Pendidikan, seperti USPN nomor 20 tahun 2003, Kurikulum Pola Nasional, Pedoman Penyelenggaraan Program, Kebijaksanaan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, Kebijaksanaan Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, keputusan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan atau jenjang atau jenis sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum, yaitu untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber daya maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Untuk meningkatkan keadilan atau equality dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Dan fungsi yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa kegiatan yang termasuk dalam manajemen kurikulum. Di antaranya yaitu pembagian tugas mengajar, penyusunan jadwal pelajaran, pembagian rombongan belajar, membuat absensi guru dan siswa, menetapkan kegiatan ekstrakurikuler, membuat daftar nilai, dan menentukan waktu uji. Kegiatan-kegiatan ini harus direncanakan dengan baik. Nah, ini harus direncanakan dengan baik dan tentunya harus dibuat sebelum tahun ajaran baru. Adapun yang terlibat dalam manajemen kurikulum itu terdiri dari
elemen-elemen penting, diantaranya yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin satuan pendidikan, guru sebagai pemimpin pembelajaran, ada pengembang kurikulum, ada pemerintah atau dinas pendidikan sebagai pemangku kebijakan, ada mitra yaitu komite sekolah atau dewan pendidikan, siswa yang paling penting, juga tenaga kependidikan dan staf administrasi yang tak kalah penting juga, dan ada ahli pendidikan atau konsultan pendidikan. Semua yang terlibat dalam manajemen kurikulum ini harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik sehingga tujuan dari kurikulum itu dapat dicapai dengan baik pula. Manajemen kurikulum sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tanpa manajemen kurikulum yang efektif dan sesuai standar, mutu pendidikan akan sulit dicapai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.